yang kami percaya dan kami bangga, kami punya Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, atas hidup kami. Terima kasih untuk kemerdekaan 80 tahun yang boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan dari dosa yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Engkaulah yang nyata dan hidup buat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu kami nantikan, lawatan-Mu kami rindukan. Bicara buat kami, tegur kami, tempelak kami, agar kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kami, untuk melayakkan kami terima firman Tuhan. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menolong dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk. Salam. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang membawa saya kembali ke kota ini. Semua bawa tangan. Terima kasih Pak Gembala, senang akhirnya kita ketemu. Ikutin saya ya. Kalau saya katakan begini, saya merdeka, terus tunjuk temanmu, kamu merdeka, pegang tangan dua-duanya, kita merdeka. Bisa? Latihan. Saya merdeka, kamu merdeka, kita merdeka. Loh, yang kompak nanti hadiahnya diajak jalan-jalan ke Ancol sama Pak Gembala. 3, 2, 1. Saya merdeka, kamu merdeka. Ya kok gandeng-gandeng isin-isin ya. Ayo sekali lagi. Orang yang merdeka itu responnya beda. Ada Mbak Indira hari ini ya? Ada nggak? Oh ya, itu kekasih hati saya itu. 3, 2, 1. Saya merdeka, kamu merdeka. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Mari sama-sama buka, belum duduk ya, Galatia. Oh, di Israel itu kalau baca firman Tuhan dari pagi sampai petang. Tidak ada yang bilang begini, aduh Om Trisno capek karena pengurapan itu memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Galatia 5 ayat 1 sampai 3. Yang seketemu katakan yes. Yang sudah lihat multimedia katakan haleluya. Oke, judulnya apa? Kemerdekaan Kristen. Pria ayat pertama, wanita 2, 3 sama-sama. Pria 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perbuatan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sama-sama. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Amin. Silakan duduk. Hari ini saya akan share firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Kita bersyukur 80 tahun Tuhan menyertai bangsa ini. Hari ini saya akan share firman Tuhan bagaimana sebagai orang percaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Ini grup A, ini grup B. Grup B-nya sedikit ya. Mbak Indira sama Sono grup C ya. Yang sudah merdeka angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Yang merasa belum merdeka angkat tangan. Loh, ada orang enggak di sini? Yang sudah merdeka angkat tangan. Oke, yes. Yang belum merdeka angkat tangan. Enggak ada ya? Berarti semuanya sudah merdeka dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya suka sama tokoh yang satu ini. Namanya adalah Paulus. Paulus itu di dalam penjara. Badannya terpenjara. Tapi rohnya merdeka. Betul tidak? Tapi kadang-kadang minta maaf saya. Kita merdeka di tempat ini. Tapi jiwanya belum merdeka. Masih ada amarah. Masih ada sakit hati. Masih ada iri. Itu belum merdeka.
Amin. Oke, saya mau tanya. Siapa yang sudah merdeka dalam Kristus? Siapa yang berjuang untuk terus hidup dalam merdeka? Yang berjuang, termasuk saya. Saya ini masih berjuang, saudara. Begini loh, prinsip kemerdekaan dalam Kristus ini. Kristus mati buat kita. Ketika kita percaya, kemenangan yang digapai oleh Kristus, ketika kita percaya, itu menjadi bagian kita. Makanya kekristenan kan Efesus 2 ayat 8 katakan, kita hidup atas dasar kasih karunia. Bukan kita yang berjuang melawan dosa, tapi Kristus yang berjuang melawan dosa. Bagian kita percaya, yang setuju katakan amin. Sama seperti bangsa kita Bapak Ibu. Kita itu tidak ikut berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tapi pahlawan-pahlawan kita, leluhur-leluhur kita berjuang, bagian kita percaya dan mengisi kemerdekaan itu. Yang setuju katakan amin. Saudara, maafkan saya loh. Kadang-kadang sekelas orang Kristen, kalau kita nggak menyadari bahwa kita sudah merdeka dari kasih karunia, masih ada beberapa belenggu yang mengikat kita, kadang tanpa kita sadari, dan kadang-kadang kita tuh sadar, tapi kita tetap melakukannya. Beberapa belenggu. Yang pertama, belenggu adat istiadat. Betul atau tidak? Dalam jemaat di Galatia terjadi pro dan kontra. Kalau sudah percaya Yesus harus sunat, tapi ada kelompok lain yang mengatakan begini, tidak sunat tidak apa-apa, yang penting itu sunat hati. Yang setuju katakan amin. Seringkali kenapa kita nggak bisa merdeka? Karena ada belenggu yang mengikat kita, adat istiadat, budaya, betul tidak? Ketika kakek saya meninggal, saya kan sudah cerita sama saudara, keluarga saya kan dari dua bagian, Totok sama Jawa. Ketika yeyek saya meninggal, semua orang kan paiku, hormat, betul tidak? Sama mayat. Tapi saya katakan dengan tegas, ya saya hormati adalah yang hidup, bukan yang mati. Yang setuju katakan amin. Karena begini, kekristenan itu harus benar. Amin. Tidak boleh abu-abu. Sekali Yesus tetap Yesus. Adat istiadat harus tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Satu saat saya ke rumah koko saya yang ada di Mojokerto. Saya tanya, Koko kemana Cik? Aku bilang, lagi pergi ke kuburan. Lah ngapain? Kan dia nggak mau selesaikan tesis. Terus berdoa minta engkong dukungan supaya lolos tesisnya. Saya bilang, iya itu cuma lulusan SD loh, sekolah rakyat tuh. Masa sarjana minta tolong sama yang lebih rendah pangkatnya? Kan nggak lucu, betul enggak? Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari masih ada ikatan-ikatan budaya, ada istiadat yang masih kita percaya. Betul atau tidak? Satu saat saya jadi pembicara retreat, saya banyak pembicara retreat, dan saya rindu satu saat gereja ini retreat, dan saya mau ikut Pak Gembala. Kalau setahun sekali bolehlah. Ketika itu terawih sudah nggak seperti dulu, sudah nggak panas lagi. Ya sudah gak dingin lagi, maksud saya panas. Karena panas jam 11 malam saya keluar, maksud saya cari angin gitu saudara. Tiba-tiba ada anak remaja, kan itu retreat remaja anak muda tuh. Lewat depan saya, agak kesorot sedikit. Dia mau kencing, dia bilang gini, Pang numpang anak babi mau kencing, saya diem sudah. Begitu dia lewat Pak Gembala, saya agak maju, dia lihat posisi saya. Loh Kak Dewi, oh haleluya, umur 56 panggil Kak Dewi. Kak Dewi belum tidur? Belum. Kak Dewi tadi dengar gak saya ngomong apa? Oh dengar banget. Terus saya tanya, Nyo, kenapa kamu harus pamit? Dia bilang begini loh, kata kakek nenek, kata kungkung saya, kalau di daerah asing mau kencing, kita harus pamit sama penunggunya. Pernah dengar saudara? Saya bilang gini, saya khotbah sambil berdiri tanpa kolektor. Saya bilang begini, Nyo, tidak boleh begitu. Kisah Rasul 1:8, ketika Roh Kudus turun, kamu punya kuasa. Ketika Roh Kudus turun, kita punya kuasa. Amin. Jadi istri-istri yang kalau bangun tidur bangunkan suaminya karena kencing, bertobat ya. Kita punya kuasa. Jadi adat istiadat tidak boleh mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Yang kedua, belenggu apa yang kadang-kadang masih ada dalam hidup kita? Belenggu ikatan dosa masa lalu. Betul atau tidak? Seperti Mesir. Ketika umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika dalam proses padang gurun. Mereka loh bisa ngomong begini. Aduh, enak kembali ke Mesir. Di sana ada daging. Di sana ada bawang bombay yang sedap-sedap. Yang lesat-lesat. Betul tidak? Yang Tuhan mau keluarkan adalah roh Mesir yang masih ada dalam diri umat Tuhan. Ketika hidupmu hanya mengingat masa lalu yang indah, masa lalu yang manis, Anda bisa kecewa dengan keadaan. Betul tidak? Satu saat saya melayani konseling suami istri. Istrinya bisa bilang begini, Pak Gem, kayaknya saya ini salah pilih jodoh. Anaknya lu 3 bilang salah pilih jodoh, saudara. Terus dia bilang gini, Pak Abraham, kayaknya lebih romantis pacar saya yang dulu. Kayaknya lebih pengertian pacar saya yang dulu. Ini suami nih Pak Abraham ya. Kalau bicara sedikit, pria itu bicara sedikit tapi bikin hati sakit. Betul atau benar? Tapi tak semua laki-laki. Amin. Terus suami saya bilang gini, Ibu bersyukurlah dengan apa yang ada. Belum tentu bekas pacarmu yang SMA itu bisa tahan dengan kecerewetanmu. Betul atau tidak? Loh, karena apa? Tidak mengalami sama-sama. Betul enggak saudara? Kalau selama hidup kita cuma mikir gini, wah enak Cek Bien, jamare presiden ini, presiden itu, jangan. Semua masa lalu terus akan membangun untuk bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Jangan ikut nyebarkan berita hoak. Yang setuju katakan amin. Karena begini, orang yang merdeka, pikirannya merdeka, jiwanya merdeka, rohnya merdeka. Amin. Orang itu ya saudara, kalau jiwanya tidak merdeka, mudah sekali takut. Betul tidak Pak Gembala? Kalau jiwanya nggak merdeka itu serba takut saudara. Waktu itu saya ada di Ho Chi Minh di Vietnam. Saya ini kan lagi duduk-duduk gini ya. Tiba-tiba kok kepala saya pusing. Saya bilang gini, ini kenapa ini kepala? Terus pengerja yang di gereja itu bilang gini, Bu Pendeta apa kebanyakan makan daging saya pusing. Saya baru sadar kalau itu gempa. Ketika rak piring ini berebek langsung kita ser. Oh gempa langsung seret turun dari lantai 34. Ternyata begini, orang yang gak intim dengan Tuhan, jiwanya mudah takut, jiwanya mudah khawatir. Ini belum merdeka, betul gak? Dengar istri-istri ya. Kalau engkau merdeka, engkau gak akan mudah sama curiga sama suamimu. Nggak usah periksa handphone lah, panggilan tak terjawab, panggilan masuk, WA keluar, amin. Waspada perlu, tapi curiga yang berlebihan itu keliru. Yang setuju katakan amin ibu-ibu. Haleluya. Percayalah suami kita itu bukan milik kita, tapi miliknya tuh Tuhan. Amin. Apalagi kayak Mbak Indira gitu, jauh-jauhan gitu. Tapi karena percaya, saling komitmen, cinta itu tetap terjaga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Belenggu yang ketiga apa? Belenggu hobi kita. Betul enggak? Kadang-kadang orang demi mancing loh saudara, nggak ke gereja loh Pak Gembala. Saya tanya, kenapa kok nggak ke gereja? Mancing Cik Dewi itu bagus itu di Halmahera Pulau Seram, saya bilang gitu. Lah iya, Tuhan itu utama. Baru hobi kita, yang setuju katakan amin. Kadang-kadang ikatan orang dalam diri kita apa? Anaknya, betul enggak? Hati-hati loh saudara, kita boleh mengasihi anak, tapi jangan lebih dalam mencintai Tuhan. Yang sudah katakan amin. Ada ibu-ibu juga, ikatannya apa? Hobi jalan-jalan ke mall. Ada enggak saudara? Saya juga ke mall sih kadang-kadang, tapi penginjilan. Ada juga yang punya hobi apa? Nonton drama Korea. Betul tidak? Sampai berepisode-episode. Sampai apa? Ibadah diwangi telat. Karena apa? Nonton drama Korea. Tanya kanan kiri, kamu begitu enggak? Halo? Bapak-bapak itu ada ikatannya apa? Nonton bola, betul enggak? Chelsea atau MU? Kalau yang namanya bola saudara, persiapannya Pak Gembala luar biasa. Yang pasti dia akan duduk sebelum pertandingan dimulai. Dan yang namanya kopi, teh dan geng-gengnya tersedia di atas meja. Betul atau tidak? Tapi giliran ibadah wis gak popo, keri-keri didik, cik pujian kok aman, cik penyembahan kok aman.
Jangan sampai bilang Cik Firman nunggu doa berkat. Halo. Hormati Tuhan di atas adat istiadatmu. Amin. Hormati Tuhan di atas budayamu. Amin. Hormati Tuhan di atas kepentingan pribadimu. Yang setuju katakan amin. Saya tuh heran Pak Gembala. Ketika anak saya wisuda, saya kan sewa make up yang untuk wisuda itu kan datang ke rumah kan. Terus saya tanya, kamu agama apa? Saya tak pikir Buddha kan. Kristen Ibu. Oh gereja mana? Saya nggak pernah ke gereja. Bingung nggak saudara? Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Dengar baik ya. Orang yang merdeka itu sadar. Yang setuju katakan amin. Nggak usah di WA Bu Gembala, di WA Pak Tresno dan katakan gini, Bu, kok lama nggak kelihatan? Ada apa denganmu? Nggak usah begitu. Tapi punya kesadaran untuk mencari Tuhan. Jadi orang yang merdeka itu sadar. Bilang sama kalian gini, sadar loh kita sudah merdeka, nggak usah dioprak-oprak ya. Sadar saudara. Amin. Harusnya sadar. Coba kau jadi orang Kristen, tahu orang Kristen waktunya minggu bukannya ke gereja, tapi jalan-jalan ke Tretes. Ada enggak saudara? Ada, betul enggak? Kemerdekaan itu sebuah kesempatan yang tidak boleh diabaikan hanya karena satu alasan, kepentingan pribadi. Amin. Siapa yang mau merdeka dalam Kristus? Amin. Mau merdeka dalam Kristus? Buka Roma 6 ayat yang ke-18. Multimedia bantu kita akan baca sama-sama. Bagaimana ciri yang merdeka di dalam Kristus? Oke. 3, 2, 1. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terjadi yang namanya pertukaran dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, tugas Tuhan menyelesaikan kuasa dosa yang pernah menghimpit hidup kita. Amin. Makanya 1 Korintus 15 ayat 57 katakan gini, "Hei maut, di manakah sengatmu? Penebusan dikerjakan dengan sempurna oleh Kristus, kita menjadi orang-orang yang merdeka." Tapi ada bagian yang harus kita perjuangkan sebagai hamba kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan mau dalam hidup kita setelah dimerdekakan dari dosa. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran. Saya suka lagu ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu. Amin. Yang berjuang atau Kristus untuk menghidupi kebenaran? Kita yang berjuang, kita yang berusaha. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau pria tetap setia sama istrinya dari langsing ke langsung, itu ujian. Betul tidak? Loh orang sekarang nih maafkan saya loh. Susah membedakan mana istri orang, mana istri sendiri. Betul tidak? Mana suami orang, mana suami sendiri loh. Saya juga main media sosial saudara. Tapi saya belajar untuk bijak menyikapi media sosial. Yang susu katakan amin. Berapa banyak potensi dosa jatuh hanya gara-gara media sosial. Media sosial tidak salah. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Betul tidak? Kalau saya nih pasang foto saya, umur saya sekarang 56 tahun. Kalau saya foto saya 30 tahun saya pasang, saya termasuk berita cantik. Kalau main di Facebook, awalnya Pak Gembala like. Betul atau benar? Setelah like apa? DM. Betul tidak? Setelah DM apa? WA. Setelah WA apa? Ketemu darat. Betul tidak? Loh saudara, potensi dosa itu mudah sekali. Tapi orang yang sadar kita sudah dimerdekakan, berani menolak yang namanya dosa. Yang setuju katakan amin. Kayak Pak Agus itu.
Meskipun kanan kiriku ada Indira, Indiri, Indara, pokoknya sekali Indira yang di Surabaya tetap Indira. Amin. Kalau kita komitmen dengan pernikahan kita, nggak akan mudah potensi dosa itu masuk dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Berani tegas sayang namanya dosa. Untuk hidup di dalam hamba kebenaran, sebagai hamba kebenaran, kita harus berani berjuang melawan potensi dosa. Sampai Paulus katakan begini, kadang-kadang aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat keluar dalam diriku. Betul tidak? Halo? Kadang-kadang kita maunya baik, betul tidak? Tapi ternyata potensi dosa dalam diri kita itu berjuang, tergantung keputusan kita. Berani benar untuk berdiri dalam kebenaran atau membiarkan diri kita untuk terkontaminasi dengan dosa. Itu keputusan saudara. Betul tidak? Amin. Haleluya. 1 Korintus 16:19-20 katakan gini. Kita ini telah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sudah dibayar lunas apa nyicil saudara? Lunas apa nyicil? Saya ini pelayanan di Lampung Pak Gembala, di satu pedesaan daerah Mesuji. Waktu itu pendetanya kan punya sepeda motor baru, saya bilang gini, ikut seneng, saya bilang, ikut seneng. Ya ternyata namanya musibah kan kita enggak tahu toh. Akhirnya kedua hamba Tuhan suami istri boncengan, terus kepreset gitu saudara. Saudara tahu yang pertama kali ditolong apanya? Sepedanya apa istrinya? Terus istrinya kan marah, bilang saya gini, Bu Dewi itu gimana janji nikahnya dalam kondisi susah senang sama-sama. Itu sepeda motor ketika kepreset licin itu yang diselamatkan gini. Aduh untung gak baret istrinya dibiarin. Terus saya bilang, Pak kok gitu Pak? Dia bilang, tenang aja. Kalau kamu kan sudah ditebus lunas, ini masih kredit. Haleluya. Kita sudah lunas dibayar. Kita sudah lunas dibeli. Loh saudara, kalau saya jadi budaknya Pak Tresno, kalau di zaman dulu di Israel itu, tanda orang budak dibeli itu distempel telinganya itu. Bak gitu, jadi udah dibeli sama Pak Tresno. Jadi aturan yang ditetapkan oleh keluarga Pak Tresno harus diikuti, betul enggak? Demikian juga kita sudah ditebus oleh darah Kristus, harusnya apa? Segala aturan Tuhan dipenuhi. Yang setuju katakan amin. Kita buka Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5, oke. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata begini, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah tidak kompromi lagi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Dan hidup untuk melayani Tuhan. Satu saat saya ditanya karena saya mewakili gereja itu, Bu Dewi, apakah hyper grace itu ada? Oke, saya mau tanya, grup A, grup B, grup C. Yang percaya hyper grace itu ada, angkat tangan. Grup B, yang percaya hyper grace itu ada, angkat tangan. Grup C, loh kenapa nggak mengangkat tangan? Nggak percaya ada hyper grace? Percaya? Saudara dengar baik ya. Hyper grace itu ada, tapi hanya untuk orang tertentu dan situasi tertentu. Salah satu contoh begini. Ketika penjahat di kanan dan kiri Yesus, mereka sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Betul atau benar? Ketika penjahat itu bilang begini, ingatlah aku. Yesus langsung katakan gini, besok engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Versus.
pengampunan diberikan. Betul tidak? Kasih karunia masih berlaku. Hyper grace masih berlaku. Tapi jangan permainkan kasih karunia hanya untuk terus berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Saya banyak di anak muda. Saya sering khotbah tentang kekudusan. Satu saat ada rohani saya datang kepada saya. Minta waktu. Kenapa? Aku jatuh dalam dosa, Dosa apa? Saya tanya. Perzinahan. Ya, sebagai kakak rohani tetap harus mendoakan. Saya pesan begini. Sudah ya, jangan berbuat dosa lagi. Biar kasih Allah melimpah menolong engkau. Iya, janji-janji. Saya kan dulu banyak di Surabaya. Dulu kan saya ngajar di kampus kan. Saya nggak pulang 4 bulan kemudian. Saya habis khotbah kaum muda, dia nunggu saya di belakang. Terus saya tanya, kenapa? Aku jatuh lagi. Jatuh apa? Jatuh dosa. Dosa apa? Perzinahan. Sama siapa? Orang yang sama. Saya berat mendoakan, tapi sebagai hamba Tuhan, saya tetap mendoakan. Saya bilang, Tuhan, minta kasih karuniamu untuk bisa melawan yang namanya dosa. Saya pergi lagi kembali ke kampus, balik ke Jakarta. Ternyata di belakang dia nunggu saya. Gimana kabarmu? Kurang baik, Kenapa? Saya jatuh lagi. Dosa apa? Perzinahan. Dengan siapa? Dengan orang yang sama. Ini yang namanya menghina kasih karunia. Menginjak-injak kasih karunia. Dengar pesan saya. Tuhan mengampuni orang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau kita terus main-main di domain dosa. Yang setuju katakan amin. Narkoba diampuni, terus narkoba lagi. Diampuni narkoba lagi. Ini mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Saya pernah berdosa. Satu saat saya diundang sama perkumpulan para preman Deborah. Mereka undang saya pendeta Natal itu kan. Saya bilang gini, Pak aku tuh khotbah opo, soalnya tak khotbah bagi preman yang hitam manis itu, campuran orang-orang hitam manis itu. Ya minta anugerah Tuhan lah, ya sudah. Ketika saya khotbah saya bilang, Tuhan jangan sampai nggak bisa pulang. Mereka ibadah bawa senjata tajam loh. Sudah. Saya datang mereka sambut saya, bawain tas saya. Sudah. Saya khotbah begini saudara. Saudara yang terkasih, salam. Saudara, saya ini orang berdosa. Saya banyak dosanya. Saudara juga sama dengan saya. Kita semua orang berdosa. Tapi kasih karunia Allah tidak membatasi ketika orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Amin, haleluya. Coba saya khotbah gini Pak Kepala. Ular berodak bertobat, saya nggak pulang. Betul tidak? Karena begini, orang berdosa hanya bisa disentuh dengan yang namanya kasih Bapa, bukan penghakiman. Halo? Orang berdosa hanya bisa disentuh dengan kasih Tuhan, bukan dengan penghakiman. Betul tidak? Saya seringkan pelayanan di beberapa tempat itu saudara. Saya kadang-kadang minta tolong mereka. Ikut gak ke mall? Kemana Bu Dewi? Ke TP, saudara tahu, saya sendiri. Kanan, kiri, depan, belakang tuh orang bertato yang gak tahu. Loh Bu Dewi punya bodyguard. Oh sekaya apa saya punya bodyguard. Dan ternyata lucu Pak Gembala. Memberikan pengampunan untuk orang-orang yang punya masalah itu nggak gampang. Jadi satu saat saya ajak mereka itu untuk nemenin saya khotbah. Jadi saya kan duduk di depan. Mereka itu di belakang saya persis. Tatonya banyak loh saudara, tatonya banyak sekali. Tahu nggak saudara, itu adik rohani saya itu sempat nangis. Kenapa? Begitu berlima duduk, itu ibu-ibu yang tasnya mahal-mahal itu langsung pindah posisi. Tahu maksudnya? Mereka masih takut barangnya hilang, betul tidak? Halo? Bukan berarti saya ngajar gini. Ya wes Bu Dewi, kirim preman-preman di gereja ini. Satu saat saudara, ketika penuaian terjadi, Tuhan bisa kirim pelacur di gereja ini. Tuhan kirim gereja ini para preman, para penjahat. Untuk apa? Untuk mereka diubahkan, bertobat di tempat ini dan menjadi saksi. Amin. Bilang kanan kiri, ojo wedi, itu jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Terus yang terakhir, yang ketiga, sebagai orang yang sudah diperdekakan oleh Kristus, kita harus apa? Melayani Dia. Yang setuju katakan amin. Roma 11:1-6 katakan gini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi saya memotivasi anak muda, siapapun yang belum lahir di tempat ini,
daftar ke Pak Gembala. Pak, saya mau jadi pendoa. Pak, saya mau jadi singer. Pak, saya mau menjadi WL. Pak, saya mau menjadi penerima tamu. Yang setuju katakan amin. Jangan dikasih pelayanan kadang-kadang ini. Pak Gembala, Pak Trisno, saya kayaknya belum siap. Ada yang begitu enggak? Nanti ya Pak Gembala, saya masih rasanya belum pede. Pak Gembala, saya rasanya enggak layak loh melayani. Ada enggak yang pernah bilang begitu? Halo? Kita sudah dilayakkan untuk melayani Tuhan. Amin. Yesus yang mati buat kita, itu cukup buat kita. Dilayakkan untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya tuh suka tokoh yang satu ini. Saya sering saksi sama beberapa gereja di mana saya melayani. Namanya Bunda Teresa. Bunda Teresa itu pelayanannya murni, saudara. Dari Kalkuta, India, dia terus menginjil, terus mengajar, terus mendoakan orang sakit. Tantangan apapun yang dialami oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa katakan begini, kasih karunia dari Tuhan Yesus cukup bagiku. Amin. Pelayanan ada tantangan enggak? Tanya Pak Gembala, pasti ada, betul enggak? Jadi gembala itu susah, saudara, makanya saat ini saya masih jadi penginjil. Jadi gembala itu susahnya begini, gak salah disalah no, nek salah tambah di elek-elek, betul gak saudara? Tapi dengar baik, apapun kondisi yang kita hadapi dalam pelayanan, baik engkau melayani mimbar, baik engkau melayani di keluargamu, melayani di perusahaanmu, tantangan itu adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, jangan takut dengan tantangan. Amin. Jangan takut dengan tantangan. Tantangan yang dihadapi Paulus itu begini loh. Dari orang Kristen sendiri, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang ahli-ahli Taurat. Tetapi Paulus selalu katakan begini. Masalah yang dihadapi, Paulus selalu katakan begini. Cukuplah kasih karunia. Amin. Sudah tahu ini apa? Apa ini? P. Oke, saya minta Mas maju Mas. Ini HP ya. Ini sangat berharga buat saya. Sebelum saya kembali ke Surabaya, ke Jakarta, saya bilang sama Koko, siapa namanya? Oh ya. Saya bilang gini, Ko Surya, ini milikku paling berharga. Aku nanti ke Surabaya lagi itu tahun 2026. Jadi aku titip HP-ku. Oke, terima? Oke. Saya udah pesan sama dia gini. Ko, ini barang berharga, fungsinya banyak, harganya juga mahal. Tolong Koko jaga dengan baik ya. Oke, dia janji jaga dengan baik. Saya kembali ke Jakarta. Nah, ketika saya nanti Februari ke Surabaya lagi, terus saya janjian ketemu, Ko Surya, gimana kabarnya? Baik, aku sudah di Surabaya, ayo kita ketemuan. Kenapa Bu Dewi? Saya pernah titip HP sama Koko, inget gak? Oh inget banget Bu Dewi. Oke, saya kembalikan. Oke. Ketika posisinya Ko Surya ini saya ambil kembali, HP ini tetap mulus, tetap bagus, berarti dia bertanggung jawab. Tapi ketika saya minta kembali, HP saya bocel, semua iki rusak, terus apa petnya nggak bisa lagi, bertanggung jawab nggak? Nggak bertanggung jawab. Yang Tuhan mau begini, kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk aktor yang luar biasa. Terima kasih Ko Surya. Jadi yang dirindukan oleh Tuhan, kita menyadari kemerdekaan yang kita sudah terima. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak menyadari saudara, kita akan menjadi pribadi yang sedikit-sedikit takut. Betul nggak saudara? Ketika perang Iran sama Israel, saya di Bali. Tiba-tiba telepon teman saya, Bu Dewi lagi di mana? Di Bali, saya bilang gitu. Kenapa? Bu Dewi, pokoknya sekarang kalau ada uang, pegang uang aja. Bu beli rumah, villa, investasi, mobil semua gak usah. Soalnya nanti terjadi ras ini. Soalnya nih Ukraina nanti melok-melok, seluruh dunia melok-melok. Soalnya ini Israel lagi. Terus saya bilang gini, lah ngapain pikiran kita khawatir takut kesana-kesana, betul enggak? Hamba Tuhan tuh makan minum cukup, betul tidak saudara?
Saya bilang gini, bro, aku juga nggak punya uang seperti Ling Xiaolong, apa Liang Xiaolin, ya pokoknya orang kaya itulah. Tapi apa yang ada buatku itu ada cukup, bersyukur. Jadi ibu, ketika roh merdeka, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau akan bebas menyembah Tuhan. Ketika rohmu merdeka, engkau akan menjadi pribadi yang suka mencari Tuhan. Ketika rohmu merdeka, menghadapi masalah itu santai. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi masalahku yang berada di sekelilingku. Tapi kalau orang rohnya nggak merdeka ini begini. Aduh iki piye iki? Aduh wes telepon Pak Tresno kok gak dijawab-jawab. Gak Pak Tresno lagi sibuk lagi doa puasa. Aduh apa nggak care lagi ya? Orang itu kok dalam keadaan panik. Jiwanya itu under pressure, mengalami yang namanya tekanan. Harusnya begini, lari ke Tuhan. Betul tidak? Saya suka Raja Daud. Daud itu rohnya merdeka loh. Ketika dia ada masalah dengan yang namanya Saul, dia tetap memuji Tuhan. Betul enggak? Tetap menyembah Tuhan. Ketika ada dalam masalah keluarga, dia menikah dengan Mikal anaknya Saul. Daud cinta Tuhan, Mikal enggak cinta Tuhan. Suaminya berdoa malah bilang sending. Betul tidak? Ternyata begini, masalah tidak membatasi kita untuk terus terhubung dengan Tuhan selama roh kita merdeka. Amin. Haleluya. Saya mau cerita saudara. Satu tokoh ini luar biasa. Namanya adalah Teddy Hung. Pernah dengar? Teddy Hung seorang mafia di Cina. Dia di penjara. Dia punya istri yang banyak sekali. Istrinya banyak. Orang uangnya banyak. Istrinya banyak. Kekayaannya banyak. Satu saat ada seorang penginjil datang kepada dia. Dia bilang, aku enggak mau dengar. Diusir itu saudara. Berkali-kali pendeta datang ke penjara itu dia enggak mau ketemu. Tapi satu saat sudah waktunya Tuhan. Ada seorang penginjil sederhana. Teddy Hung mau ketemu. Penginjil ini enggak menghakimi dosanya. Dia katakan gini. Teddy Hung, Tuhan Yesus mengasihimu. Allah, itu cuma filosofi. Tidak Teddy Hung. Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak berurusan dengan masa lalumu, tapi dengan masa depanmu. Puji Tuhan, dengan singkat cerita, akhirnya Teddy Hung ini sadar, kembali dia bertobat dan mulai melepaskan istri-istrinya. Ketika di dalam penjara, dia merindukan begini. Kalau aku orang berdosa, dimerdekakan oleh kasih Kristus, aku mau juga orang-orang yang dalam tahanan ini bisa merasakan kasih Kristus. Awalnya dia mulai share dengan satu orang, dua orang kan. Tuhan Yesus baik, mau dengerin. Setelah itu 4 orang. Dimulai lagi dengan satu sel sama dia. Imannya mulai bertumbuh, imannya mulai bertambah. Sampai sebelahnya ikut. Mulailah mengadakan yang namanya pendalaman Alkitab. Dalam waktu nggak butuh lama, hanya 3 bulan. Bisa menciptakan komunitas komsel-komsel yang baru. Dalam penjara loh. Rohnya merdeka, badannya boleh terpenjara, tapi jiwa dan rohnya merdeka. Dia bisa melayani Tuhan dengan keterbatasan yang dia punya. Ketika dia sudah bebas dari penjara itu, dia membangun satu gereja di penjara itu. Dan hari ini di gereja itu mulai Tuhan tumbuhkan orang-orang yang melayani Tuhan. Saya memotivasi Bapak Ibu, kita yang gak di penjara hari ini, kita yang merdeka, kita bergerak untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih lagi, bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk Dirgahayu Indonesia, negeri yang kami cintai dan kami banggakan. Tuhan, tolonglah pemimpin-pemimpin bangsa kami agar mereka hidup takut dan hormat akan Tuhan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan akan nyata melimpah bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Indonesia menjadi milik Tuhan. Mata Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan tertuju bagi
Indonesia. Dan biarlah gereja-gereja hamba-hamba Tuhan semakin dipersatukan, semakin diperlengkapi untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan Indonesia adalah negeri yang akan menjadi berkat bagi Asia dan bagi dunia, yang akan membawa api kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allahku. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati akan hambanya Ibu Pendeta Dewi Abraham. Memberkati pelayanannya, memberkati semua yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, juga untuk semua persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kembali dengan berkelimpahan. Saudara-saudara kami yang hadir dengan setia dan sungguh-sungguh, semua penata layanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Yang tidak bisa hadir, yang sedang di dalam pergumulan, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, menyertai dan memimpin semuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan, dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk memberkati dan menyatakan kemurahannya. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ibadah ini kami juga mendoakan TNI dan Polri. Kami juga mendoakan para gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat yang ada di daerah-daerah. Biarlah semua pejabat-pejabat negara ini diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang melayani Tuhan, hati yang melayani masyarakat, hati yang melayani rakyat dengan sungguh-sungguh dan mengesampingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan kepentingan golongan. Bapa, kami juga berdoa apa yang terjadi di beberapa daerah pada hari-hari yang terakhir ini. Kami sungguh prihatin, kami berseru kepada Tuhan, biarlah terjadi satu pertolongan dari Tuhan sehingga tiap-tiap daerah boleh menahan diri dan tiap-tiap daerah mau tunduk dan belajar untuk taat dan menyerahkan semua kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta, sehingga semua yang akan ditetapkan dan disampaikan sungguh-sungguh diterima dan menyejukkan kami semuanya. Bapa, berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu untuk Bapak Presiden, untuk Bapak Wakil Presiden, dan untuk semua menteri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sebelum kau pulang, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Terimalah sekarang cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.